Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Di video kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah ada seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ada seseorang yang gelisah karena dia ingin berkomunikasi dengan kamu. Jadi nanti kita akan lihat ya, mulai dari siapa dia gitu ya, kemudian bagaimana ciri-ciri detailnya dia, bagaimana energi dia saat ini ke kamu. So, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya, menarik energi dia. Kita akan melihat ya, bagaimana energinya seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energinya seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan dirimu saat ini. Oke, kita akan coba lihat terlebih dahulu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini nampaknya terlihat sedih karena ada penyesalan ya, rasa bersalah dia terhadap kamu atas segala suatu tindakan yang dia lakukan kepada kamu yang membuat kamu tuh merasa sakit hati kepada dirinya dia. Ya, jadi saat ini ada seseorang yang sedih, gelisah gitu ya. Dia sebenarnya merindukan kamu, tapi dia nggak berani ya memulai komunikasi terlebih dahulu karena dia sadar bahwa dia adalah pihak yang melakukan suatu kesalahan dan membuat hati perasaan kamu benar-benar kecewa terhadap dirinya dia. Oke? Dan di sini kita lihat ya, bagaimana energinya seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya sangat mencintai kamu, tapi cara dia mencintai kamu yang salah sehingga membuat kondisi hubungan kamu dan dia tidak stabil, ya. Karena di sini nggak tahu kenapa ya, orang ini kayaknya terlalu dominan di dalam segala hal dan orangnya terlalu egois ya. Sehingga membuat kamu tuh merasa nggak nyaman ya sama dirinya dia, dan pertikaian tidak bisa dihindarkan. Kita coba lihat ya, bagaimana energinya seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan dirimu saat ini. Ada Seven of Cups ya. Dia adalah seseorang yang saat ini sedang merasa bingung. Ya, bingung terhadap sikap kamu, bingung terhadap hubungan ini, karena mungkin saja ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang tidak ingin berkomunikasi dengannya, ya, sedang tidak ingin bertegur sapa dengannya, ya, karena ada sesuatu hal yang membuat diri kamu merasa kecewa, ya, dan saat ini dia sedang bingung gitu ya, memikirkan solusi bagaimana cara agar kamu tuh tidak marah, ya, tidak cuek kepada dirinya dia. Karena mungkin orang ini terlalu sering berbohong ya sama kamu, mungkin di antara mereka juga terlalu sering berdrama, ya, sehingga membuat kamu tuh saat ini benar-benar merasa kecewa, ya, dan tidak ingin berkomunikasi dengannya. Kita lihat lagi. Bagaimana energinya seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Oke, saya merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya dia nggak mau belajar dari kesalahan ya.
Meskipun dia sudah berulang kali melakukan kesalahan, tapi orang ini nggak mau introspeksi diri, ya. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi antara dia yang dulu dengan dia yang sekarang sama aja. Sama-sama tidak ada perubahan yang membuat hubungan kamu sama sekali tidak ada pergerakan, ya. Alias stuck, alias berhenti di tengah jalan, ya, tidak berkembang, ya, masih tetap terjebak dalam situasi yang begini-begini saja, gitu ya. Dan aku juga melihat adanya energi lain, ya. Selain orang ini nggak mau belajar dari kesalahan, ya, orang ini juga dia orang yang mungkin mentang-mentang, ya, jadi kayak merasa selalu benar, gitu ya. Mungkin di antara mereka juga orangnya ini nggak mau kamu salahkan, gitu ya. Meskipun bukti sudah ada di depan mata, tapi dia selalu denial, ya. Dia selalu menyangkal, dia selalu mengelak, gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya? Seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia? Seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan dirimu. Bagaimana energi dia? Seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu saat ini. Wow, menarik ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya terlanjur berharap banyak sama kamu, ya, terlanjur memberikan semua isi hati dia, rasa sayang, cinta, dan perhatiannya untuk kamu. Tetapi nggak tahu kenapa, ya, akhir-akhir ini aku merasa bahwa ikatan hubungan kalian semakin berjarak, semakin jauh. Entah karena dia jarang sekali memberikan banyak waktu dia untuk kamu, atau memang karena kamu yang sepertinya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga membuat kondisi koneksi hubungan kalian ini semakin lama semakin berjauhan, ya, kayak gitu. Kita coba lihat lagi. Bagaimana energinya dia? Seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia? Seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia? Seseorang yang sedang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan dirimu saat ini. Menarik ya. Karena di sini ada kartu Two of Swords, ya. Jadi saya merasa bahwa kisah hubungan kamu bersama dia ini terlalu rumit, ya. Terlalu complicated, ya. Karena mungkin antara kalian berdua ini sama-sama memiliki rasa ego yang sangat besar. Atau mungkin bisa juga di antara mereka ini kurang bisa memahami perasaan kamu, ya. Sehingga membuat kondisi hubungan kamu dan dia semakin lama ini semakin rumit, gitu ya. Sebenarnya dari kamu itu ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini, ya. Tapi kamu nggak mau apabila hanya kamu yang berjuang sendiri, sedangkan orang ini nggak ada effortnya, gitu. Kayak kesannya itu nggak adil, ya, dan kesannya itu kayak nggak maksimal. Karena yang kamu inginkan, ya sudah, gitu ya. Kalian ini ingin sama-sama mengembalikan hubungan ini secara bersamaan, gitu. Jadi nggak cuma kamu aja yang berjuang, sedangkan orang ini mau santai aja, ya. Kamu nggak ingin seperti itu, ya. Kita lihat lagi. Ada energi apa dari seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan dirimu saat ini? Wow. Aku merasa, ya, bahwa dia adalah seseorang yang terindikasi banyak sekali kebohongan yang dia mainkan untuk menutupi segala kesalahan yang dia lakukan, ya. Dan kamu tuh selama ini hanya bisa bersikap sabar, bersikap diam karena kamu menghindari suatu percekcokan. Tetapi semakin dia kamu biarkan, ya, semakin dia kamu diamkan, orang ini semakin bertingkah di belakang kamu dan membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar merasa ingin mengakhiri hubungan ini, gitu, ya. Karena ya menurut kamu tuh dia orangnya nggak mau berubah, gitu ya, berusaha bersikap jujur dan terbuka sama kamu, gitu. Ditambah makin kesini makin banyak alasan yang dia mainkan, ya, untuk menghindar dari kesalahan. Seperti itu, guys. Dan bottom of the deck-nya kita akan melihat, ya, bagaimana energi dia, seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Wow.
Ada pihak ketiga yang saat ini sedang terlibat ya, masuk ke dalam hubungan kalian sehingga membuat situasi hubungan kamu semakin lama semakin kelam ya. Pihak ketiga tersebut ya bisa dari dia atau dari kamu, yang jelas ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi keseriusan hubungan kalian ke depannya. Dan apabila hubungan ini ya tidak segera diperbaiki, ini bisa berdampak besar ya. Mungkin bisa berdampak berakhir ya, atau mungkin bisa berdampak berantakan ya apabila tidak segera mengambil sebuah tindakan ya. Karena di sini yang aku lihat tuh ada pihak ketiga yang berusaha mengacaukan hubungan kalian, yang membuat hubungan kamu dan dia saat ini sedang tidak bahagia, sedang tidak harmonis ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Saya akan baca dulu. Saya akan lihat ya di sini. Apa yang ingin dia komunikasikan kepada kamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan ya ke kamu saat ini? Apa yang sejatinya ingin dia komunikasikan? Wow, menarik ya. Di sini ada kartu Two of Pentacle ya. Aku melihat banyak sekali ya sesuatu hal, ungkapan isi hati yang ingin dia katakan ke kamu. Makanya dia sangat ingin berkomunikasi dengan kamu. Dimana yang ingin dia katakan ini terkait ya, membicarakan tentang situasi hubungan kalian ya, membicarakan tentang situasi kondisi hubungan kamu saat ini bersama dia gitu ya, agar berubah menjadi sesuatu hal yang indah. Kita lihat lagi di sini. Apa yang ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Apa yang sejatinya ingin dia komunikasikan denganmu saat ini? Apa yang sejatinya ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Wow. Aku merasa ya, di sini ada di antara mereka yang ingin membicarakan masa depan dengan kamu ya, karena mungkin bagi dia saat ini adalah waktu yang tepat ya untuk menunjukkan rasa sayang dan serius dia kepada kamu. Karena mungkin pada saat flashback ke belakang ya, hubungan ini tuh cenderung terlihat seolah-olah nggak serius ya, cenderung main-main ya. Maka dari itu saat ini ada di antara mereka yang ingin mencoba ya menunjukkan rasa serius dan sayangnya dia kepada kamu yang sebenarnya. Kita coba lihat lagi ya guys. Bagaimana yang ingin dia komunikasikan kepada kamu saat ini? Apa yang sejatinya ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Apa yang ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Wow, tentang rasa sakit hati ya. Jadi di sini ada seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu ya atas apa yang membuat diri dia berubah ya, yang membuat diri dia merasa sakit hati ke kamu. Karena memang ada di antara mereka yang akhir-akhir ini sikap dia berubah ke kamu karena adanya rasa sakit hati yang tidak dia sampaikan kepada diri kamu. Karena di antara mereka ini termasuk orang yang pemendam ya, termasuk orang yang nggak mau cerita, nggak mau terbuka sama kamu ya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian berdua yang semakin lama semakin berjarak. Kita coba lihat lagi. Apa yang ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Apa yang ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Apa yang ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Ya, di sini ada seseorang yang ingin menceritakan tentang kondisi masalah yang sedang dihadapi saat ini, sehingga membuat orang ini kurang fokus ya terhadap kamu, kurang fokus terhadap hubungan ini ya. Jadi dia ingin menceritakan tentang sedetail-detailnya apa yang membuat sikap dia berubah ke kamu, apa yang membuat dia sedikit cuek ke kamu, apa yang membuat orang ini susah diajak berkomunikasi dengan kamu akhir-akhir ini ya. Jadi dia akan berterus terang ya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Kita lihat lagi, apa yang sebenarnya ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Apa yang ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Apakah yang ingin dia komunikasikan ke kamu untuk saat ini? Wow. Ada seseorang yang ingin berterus terang karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, dia telah menyembunyikan rahasia ya, atau ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di belakang kamu
ya. Dan di sini terlihat ya bahwa kamu tuh nantinya akan merasa kecewa setelah dia jujur ke kamu, tapi nggak apa-apa, karena kedepannya itu akan membuat diri kamu merasa lega daripada kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang penuh dengan kebohongan ya. Lebih baik sakit di awal ya, tapi kedepannya kamu bisa berbahagia dengannya. Karena di sini ada seseorang yang selama dia menjalin hubungan dengan kamu, ternyata orang ini menyembunyikan atau menyimpan suatu rahasia yang belum pernah kamu ketahui sebelumnya ya. Kita lihat lagi. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan ke kamu saat ini? Apa yang sebenarnya ingin dia katakan ke kamu saat ini? Apa yang sebenarnya ingin dia komunikasikan ke kamu saat ini? Kita coba lihat terlebih dahulu. Wow, akan ada ya seseorang yang sepertinya ingin mengikat kamu ya secara sah ya. Jadi dalam waktu dekat akan ada seseorang yang ingin mengikat kamu ya dalam ikatan tali sebuah hubungan ya. Bagi kamu yang mungkin masih merasa selama ini hubungan kamu gak jelas sama dia, kamu akan diberikan kepastian ya. Ada juga di antara kamu ya yang dalam waktu dekat tuh akan diikat secara tali pertunangan, atau mungkin ada juga di antara kalian ini yang akan terikat dalam tali pernikahan secara sah ya. Dalam waktu dekat ini merupakan kabar yang positif ya, kabar bahagia yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Kita akan lihat ya bagaimana yang ingin dia komunikasikan kepada kamu saat ini. Wow, ada seseorang yang saat ini sedang merasa terancam ya, dan dia sedang membutuhkan bantuan dari kamu. Jadi ada seseorang yang ingin berkomunikasi karena dia ingin meminta bantuan dari kamu, karena mungkin saat ini di antara mereka sedang menghadapi situasi yang sulit, atau mungkin bisa juga saat ini dia sedang membutuhkan support system dari kamu, atau ada yang meminta bantuan ya, entah bantuan secara materi ya, entah mungkin bantuan secara moral kayak gitu. Kita lihat lagi ya bagaimana bottom of the deck-nya. Kita akan melihat apa yang sejatinya ingin dia komunikasikan ke kamu. Wow, di sini ada ya seseorang yang akan berterus terang sama kamu karena selama dia mengenal kamu ternyata orang ini sangat menyimpan ya perasaan cinta, perasaan sayang. Tapi selama ini dia nggak mau berterus terang kepada kamu ya. Entah karena dia merasa nggak percaya diri, entah karena dia minder gitu ya, entah karena mungkin bukan waktu yang tepat ya. Tapi dalam waktu dekat tuh aku melihat akan ada seseorang yang berterus terang ya sama kamu terkait perasaan dia yang sesungguhnya ya kepada kamu. Oke, saya akan cek ya di sini. Aku akan coba cek, aku akan lihat ya di sini pakai kartu tarot. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Saya akan lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Sejauh ini dia sangat merasa bahagia dan bersyukur karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik kamu, sesetia kamu ya, dan yang pastinya kamu mau menemani dia di dalam situasi apapun. Jadi dia sangat merasa bahagia, sangat merasa bersyukur meskipun dia tidak berbicara secara langsung ya kepada kamu, tapi sebenarnya rasa cinta, kasih sayangnya bisa kamu rasakan ya. Bagaimana dari cara dia memperlakukan kamu seperti itu. Kita coba lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Wow, mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang gak sadar gitu ya, bahwa seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu, dia ingin memanfaatkan kebaikan kamu ya. Karena memang ada di antara mereka ini yang mereka suka datang ya ke kamu di saat dia butuh kamu, dan dia pergi ghostingin kamu di saat dia sudah mendapatkan sesuatu darimu gitu ya. Dan kamu pun juga tidak pernah berpikir sejauh itu, karena memang kamu tuh gak pernah berpikir negatif kepada siapapun gitu ya. Dan kamu juga orangnya baik, kamu orangnya nggak tegaan, makanya kamu mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti dia saat ini, gitu. Kita lihat lagi di sini, bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu Six of Pentacle, artinya ada seseorang yang sepertinya sudah
memasrahkan ya semua hati dan perasaannya untuk kamu. Jadi orang ini sudah merasa nyaman, sudah merasa yakin bahwa sejatinya kamulah satu-satunya orang yang ingin dia cintai, yang ingin dia perjuangkan ya, yang ingin dia jadikan sebagai bagian hidupnya dia. Gitu ya. Jadi kayak orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu memang dia nggak main-main. Gitu ya. Sudah dari awal dia ingin berkomitmen dengan kamu ya, dan dia ingin serius sama kamu gitu. Apabila kamu merasa nggak yakin, itu muncul dari pikiran kamu sendiri. Karena sejatinya orang ini ya, pertama kali dia masuk ke dalam kehidupan kamu memang tujuan dia untuk long term ya, jadi kayak untuk jangka panjang seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Wow. Mungkin ada ya saat ini di antara kamu yang memang posisinya sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi, ya. Dan dia sadar ya bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tapi apapun yang terjadi orang ini nggak bisa meninggalkan kamu, gitu. Karena bagi dia ya, di mata dia kamu tuh seseorang yang bisa menghargainya daripada pasangan sahnya, ya. Dan kamu juga bisa memperlakukan dia, bisa menghargai dia gitu ya. Yang membuat orang ini tuh nggak bisa berpaling dari kehidupan kamu. Ya buktinya aja, meskipun dia sadar gitu ya bahwa ini hubungan kayak gini tuh tidak dibenarkan, ya. Tapi orang ini nggak bisa jauh dari hidup kamu, seperti itu. Kita coba lihat lagi ya, bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Wow. Aku melihat ya, dalam waktu dekat akan ada keajaiban besar ya. Keajaiban besar dan potensialnya itu kebahagiaan ya. Jadi akan ada keajaiban, kebahagiaan besar ya, kebahagiaan besar yang akan datang ke kamu ya, terkait hubungan kamu. Jadi bagi kamu yang merasa mungkin saat ini sedang terjebak dalam situasi yang genting sama dia, dalam waktu dekat tuh akan ada keajaiban di mana kamu akan menemukan titik terang ya atas masalah yang kamu hadapi saat ini, gitu. Kita coba lihat lagi bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Wow. Di sini ada yang ngerasa bersalah ya sama kamu, dimana ya dia ini masih belum cukup membahagiakan kamu ya, justru malah selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini terlalu sering mungkin membebani kamu, terlalu sering bikin kamu nangis, terlalu sering bikin kamu sedih gitu ya, sehingga kayak membuat orang ini tuh merasa bersalah gitu ya, merasa bersalah, merasa ingin menebus semua yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Wow. Dia menganggap ya bahwa kehadiran kamu ini merupakan berkah dan anugerah ya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Karena semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, kamu tuh mampu membawa energi baru, membawa warna baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, jadi dia menerima kamu ini kayak bagaikan menerima berkah. Ya, anugerah dari semesta, Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh dia orangnya sedikit tertutup ya. Tapi percayalah, di balik tertutupnya dia, orang ini tidak mudah membuka pintu hati kepada siapapun ya, kalau tidak dengan orang yang benar-benar dia cintai dan dia sayangi. Dan bottom of the deck-nya kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu Ten of Wands. Jadi aku merasa di sini ada seseorang yang sebenarnya terikat dalam sebuah hubungan yang membuat dirinya nggak bahagia, gitu. Kenapa nggak bahagia? Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang nggak menyadari bahwa di dalam diri kamu ada sesuatu hal yang mungkin membuat dia merasa nggak nyaman. Ya, entah sikap kamu, entah kecemburuan kamu, ya, entah emosi kamu, entah nggak sabaran kamu, gitu, ya. Sehingga membuat orang ini tuh kayak merasa dia terikat hubungan dengan kamu, tetapi dia nggak bahagia, ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang memang harus di-adjust, ya, sesuatu hal yang memang harus diperbaiki, ya, agar bisa menjadi sebuah hubungan yang stabil ke depannya.
Oke, saya akan cek lagi di sini. Saya akan cek ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Wow, dia orangnya misterius, dia orangnya susah ditebak ya. Bahkan kamu yang sudah cukup lama mengenal dia, kamu masih merasa kesusahan ya untuk mengartikan apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Karena terkadang di mata dia kamu selalu serba salah ya. Diem salah, bersuara juga salah. Atau di sini juga bisa diartikan ya bahwa saat ini kamu sedang berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki anak, seperti itu. Kita coba lihat ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu saat ini. Wow, menarik ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya dia punya rencana ya, ingin segera ketemu sama kamu, tetapi karena adanya suatu kesibukan dan aktivitas yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga orang ini masih belum bisa mewujudkan rencana dia untuk ketemu sama kamu. Gitu. Niat ada, tapi terrealisasi belum. Karena ya mungkin waktunya ya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Dia orangnya pemalu, dia orangnya pendiam, lebih banyak kamu yang berbicara daripada dia. Jadi ketika kamu ngobrol sama dia, kamu yang dituntut untuk banyak topik ya, banyak pembahasan. Karena apabila kamu diam, otomatis dia juga akan diam. Karena dia termasuk pribadi yang pemalu, orangnya nggak terlalu banyak bicara ya. Lebih banyak kamu yang ngomong ketimbang dia. Tapi orang-orang seperti ini biasanya memiliki tingkat kesetiaan yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang mungkin terlalu banyak bicara, terlalu banyak kata-kata tapi bullshit ya. Kita coba cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Wow, dia seseorang yang sepertinya punya trauma di masa lalu. Mungkin dia pernah menikah tapi gagal, atau dia pernah berpacaran tapi nggak sesuai dengan harapan, atau mungkin dia pernah tulus tapi dikhianati ya. Sehingga membuat orang ini masih memiliki trauma, kehancuran akibat kisah cinta yang pernah dia lalui di masa lalu. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energinya dia. Bagaimana ciri-ciri ya, detailnya dia seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Dia adalah seseorang yang sepertinya selalu susah dihubungi ya. Dia selalu susah untuk diajak berkomunikasi. Dia orangnya terlalu sering datang dan pergi dalam kehidupan kamu ya. Tapi jika kamu cuekin dia, dia selalu mencari kamu. Kayak gitu. Kita coba cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu saat ini. Wow. Terlihat ya, dia pribadi yang orangnya sedikit angkuh ya. Orangnya sedikit angkuh, orangnya susah dikendalikan, susah menerima masukan dari pasangannya, dan susah menerima nasihat dari orang lain. Gitu ya. Sehingga segala bentuk masukan yang sudah kamu katakan ya kepada dirinya dia ini nggak pernah masuk ke dalam relung hatinya. Gitu. Kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita cek lagi ya. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang ingin berkomunikasi dengan dirimu saat ini. Bagaimana ya ciri-ciri detailnya dia. Wow, menarik ya. Dia termasuk orang yang memiliki daya tarik ya, tersendiri. Jadi kayak dia seseorang yang sangat berkarisma ya. Kalau dia cowok berarti dia lumayan ganteng. Banyak seseorang yang mungkin merasa kejar-kejar dia, ingin deket ya sama dia. Dan itu adalah sesuatu hal yang sering banget membuat diri kamu merasa cemburu terhadap dirinya dia. Kalau dia seorang perempuan, seorang cewek, berarti dia seorang cewek yang terlihat beraura ya, terlihat
beraura positif gitu, sehingga banyak sekali cowok-cowok yang ingin mendekati dia. Dan itu juga sesuatu hal yang sering banget membuat diri kamu merasa cemburu ya sama dirinya dia. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Wow. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang pemendam. Jadi ketika dia ada masalah, dia orangnya nggak mau terbuka sama kamu. Tetapi kamu sebagai pasangan, kamu tahu gitu ya bahwa ada sesuatu hal yang membuat sikap dia berubah gitu. Karena ketika orang ini banyak sekali masalah yang sedang dihadapi ya, sifat dia ini terlihat kayak berubah gitu ya. Yang biasanya enak diajak ngobrol jadi nggak enak, yang biasanya selalu perhatian ke kamu jadi nggak perhatian lagi gitu ya. Yang semula enak diajak berkomunikasi jadi nggak enak gitu ya. Terus di sini kita lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul ya. Oke, di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo, Taurus, Capricorn, Virgo yang paling kuat ya. Kemudian di sini ada Gemini, ya, Taurus, Capricorn, Virgo. Jadi di sini yang paling kuat ya. Di sini ada zodiak dari Taurus, Capricorn, Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. Dan kita juga akan lihat ya, ada angka numerologi apa aja yang muncul ya. Jadi kita akan coba lihat ada angka numerologi apa aja yang muncul. Ya, di sini ada angka kelahiran 30. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 30, energi kamu kuat di sini ya. Kemudian ada angka kelahiran 2. Ada angka kelahiran 25. Kemudian ada angka kelahiran 8. Ada angka kelahiran 9. Kemudian ada angka kelahiran 16. Ada angka kelahiran 15 dan yang terakhir di sini ada angka kelahiran 29. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran ya atau angka numerologi yang sudah saya sebutkan, artinya energi kamu di sini kuat ya. Entah energi kamu atau energi dia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia angka-angka zodiak yang lain ya atau angka-angka kelahiran yang lain juga muncul di sini ya. Jadi disesuaikan aja sama energi kalian masing-masing. Dan bagi teman-teman ya, terima kasih, saya akhiri aja videonya sampai di sini. Bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga ya catat nomorku, chat ya. Chat aja, nggak usah di call ya, di nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.